Oke, shalom semuanya, semangat pagi. Saya menyapa saudara yang ikut di Zoom dan saudara yang mengikuti di YouTube. Ada beberapa teman yang ikut di YouTube dan juga sama istri saya yang lagi nonton di YouTube. Gimana kabar semuanya? Sehat, sukacita, senyum-senyum terus ya, puji Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita mempelajari satu tema kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 9 ayat 23 dan 24 menulis demikian. Markus 9 ayat 23 dan 24 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tanda tanya ya, question mark di situ. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita pelajari dalam bahasa Inggris, tolonglah aku yang tidak percaya itu help me with my doubts. Tolonglah aku dengan keraguanku. Tolonglah aku dengan kebimbanganku. Nah, hari ini saya mau membahas tentang kebimbangan dan keraguan. Saudara sekalian, Anda harus tahu bahwa kebimbangan dan keraguan inilah yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Keraguan dan kebimbangan inilah yang menghalangi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kebimbangan dan keraguan yang membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Keraguan dan kebimbangan yang menghalangi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Jadi ada banyak berkat terblok karena kita ragu dan kita bimbang dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apakah itu yang namanya keraguan? Apakah itu yang namanya kebimbangan? Banyak orang bilang, ragu itu apa sih Pak? Bimbang itu apa sih? Kata Alkitab yang dipakai adalah bimbang itu adalah divided into ways. Terbagi dua. Dalam terjemahan Yakobus dikatakan mendua hati. Orang yang bimbang ragu adalah orang yang terbagi dua. Orang yang mendua hati. Di satu sisi dia percaya kepada Tuhan, tetapi di satu sisi dia tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika kita divided into ways, kita terbagi dua, kita mendua hati, itu namanya bimbang dan ragu. Satu hal yang kita harus sadar adalah walaupun kita ini orang beriman, amin, setuju saudara, kita ini orang beriman, tapi seringkali kita tidak hidup dalam iman, kita tidak berjalan di dalam iman, seringkali dalam hidup kita meragukan Tuhan, kita bimbang akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita mendua hati. Saudara, makanya dalam ayat ini ditulis, Bapak ini berkata, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Di satu sisi dia percaya, tapi di satu sisi dia tidak percaya. Dia kurang percaya. Nah, ketika kita divided ini ragu bimbang. Saudara, seringkali kita melihat firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, iman kita bangkit. Semangat kita bangkit. Kita jadi percaya sama Tuhan. Kita jadi yakin Tuhan bisa menolong kita. Tapi ketika kita melihat fakta dan kenyataan, kita menjadi khawatir. Kita menjadi takut. Betul nggak? Nah, kita ada di antara dua keadaan ini. Itu ragu. Misalnya, saudara sekalian, engkau percaya oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Kau pegang janji Tuhan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Tapi secara fakta dan kenyataan kau lihat tubuhmu sakit, tubuhmu lemah, kau jadi khawatir. Kau jadi takut, kau jadi putus asa. Nah, ketika kita berada di dua keadaan ini yang disebut dengan ragu dan bimbang. Contoh di Alkitab itu Petrus. Waktu datang badai gelombang, kapalnya murid-murid Yesus samping terombang-ambingkan. Kemudian Yesus dari berdoa, dia datang menghampiri mereka berjalan di atas air. Kemudian ketika Petrus melihat itu Yesus, dia berkata, kalau engkau Yesus, panggil aku berjalan di atas air. Ini challenging banget. Kata-katanya menantang banget, saudara. Ini kata-kata iman. Kalau engkau Yesus, bawalah aku juga mengalami perkara supernatural berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata, come on boy.
Mari Petrus, dan Alkitab berkata Petrus melangkah keluar dari dalam perahu. Saudara, kita nggak akan pernah bisa bergerak dalam dimensi supranatural. Kita tidak akan bisa bergerak hidup dalam dimensi supranatural kalau kita tidak pernah keluar dari dimensi natural. Kalau kita tidak pernah melangkah dari comfort zone, dari kenyamanan kita di dimensi natural ini. Nah, Tuhan memanggil Petrus dan luar biasa, Petrus dengan penuh keberanian berpindah dari dunia natural ke dunia supranatural. Dia berjalan di atas air sama seperti Yesus, luar biasa. Tetapi Alkitab berkata ketika dia merasakan angin yang begitu kuat, dia melihat gelombang begitu hebat, dia melihat fakta, dia lihat kenyataan, dia lihat realitas, Alkitab berkata dia mulai goncang. Betul nggak? Dia goyang dan dia tenggelam. Dan Yesus menegur dia, "Hai Petrus, engkau yang imannya kecil, oh little faith." Nah, saudara sekalian, kenapa Petrus yang tadinya dari natural berpindah ke supranatural, tapi karena dia ragu dan bimbang, dia balik ke natural lagi. Nah, itu ketika kita ada di antara kedua dunia ini, kedua dimensi ini yang disebut dengan keraguan dan kebimbangan. Saudara sekalian, Tuhan memberikan ilham kepada saya, inspirasi. 2023 kita harus berjalan dengan iman. Dan kita harus percaya 2023 adalah tahun kemurahan Tuhan buat setiap kita. Setuju saudara? 2023 akan menjadi tahun favor Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Banyak orang, ini kan sudah mau tinggal sebulan lagi selesai nih tahun 2023, 2 bulan lagi nih. Banyak orang mulai meramal, banyak orang mulai memprediksi, banyak orang mulai menubuatkan. Dan kalau kita dengar semua nubuatan itu gelap, semua nubuatan itu kelam. Krisis ekonomi, inflasi, kita akan melihat bencana kelaparan akan terjadi. Dan realitas itu terjadi. Kalau kita sekarang makan restoran di Indonesia ya, itu saudara dulu kita pesan gurame harganya 160.000 segede ini. Sekarang gurame itu harganya sama tapi menciut jadi segini saudara. Jadi kecil sekarang. Kalau Anda makan di restoran, harga nggak berubah. Tapi porsinya makin kecil. Kecil banget. Dikit banget, saudara sekalian. Nah, saya mau beritahu saudara, kita nggak menyangkal ada inflasi mungkin. Keadaan akan semakin buruk, krisis ekonomi terjadi. Kok Akuang, Pak Denny pernah cerita, dulu kabel CCTV harganya berapa? $80 ya. Sekarang sudah di atas $100, saudara sekalian. Pak Yongki waktu jemput saya bulan Maret kemarin, dia berkata, "Pak Agus, beras itu naik," karena mereka sudah nggak makan beras ya. Beras naik katanya, harganya naik hampir 2 kali lipat. Inflasi terjadi di mana-mana. Setiap kali supir saya ke pasar selalu laporannya, "Bu, barang-barang naik. Bu, barang-barang naik." Kaget. Dulu kita ke supermarket ya, kita belanja 500.000 udah bawa pulang macam-macam. Sekarang 500.000 cuma bawa pulang beberapa item aja saudara sekalian. Semua harga barang naik. Nah, 2023 akan menjadi tahun kesusahan ekonomi. Akan menjadi tahun kesulitan ekonomi. Akan menjadi tahun inflasi, tahun krisis ekonomi. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Itu nubuatan prediksi di tahun 2023. Nah, apakah itu akan terjadi atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berjalan dalam iman. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Istri saya membaca prediksi-prediksi, nonton di YouTube kan banyak sekarang nih, prediksi-prediksi 2023. Dia bilang, nanti gimana ya? Kayaknya Desember saya beli beras yang banyak lah. Saya bilang, kamu beli beras banyak, kutunya juga banyak nanti. Ya kan? Saudara, saya bilang, nggak usah takut. Istri saya mulai takut, istri saya mulai gimana, siap-siap. Dia bilang, kita harus antisipasi. Saya bilang, nggak usah takut. Kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kita berjalan dalam iman. Dan kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Tuhan membuka bagi kita jalan-jalan. Memang gelap, tapi Tuhan kita terang, saudara. Dan Dia akan menerangi semua jalan kita sepanjang tahun 2023. Kalau kita berjalan di dalam iman.
Nah, keraguan, kebimbangan menghalangi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kau lihat fakta, lihat prediksi, lihat ramalan orang-orang, kita pasti takut lah ya. Kata di Amerika ada prediksinya gimana sih? Tapi kayaknya tadi Marcel bilang ya inflasi lah apa segala, kira-kira hampir sama ya. Ini melanda seluruh dunia kan? Puji Tuhan. Nah, saudara sekali, ini harus terjadi. Karena Alkitab bilang krisis ekonomi memang terjadi. Secupak gandum 3 dinar loh, saudara. Krisis ekonomi akan terjadi. Nah, tapi kita dengan iman, jangan ragu dan bimbang, kita berjalan dan kita akan lihat terobosan-terobosan terjadi. Kita akan melihat favor, mercy, kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Amin. Nah, saudara sekalian, orang yang bimbang dan ragu itu suka bilang gini, saya percaya Pak, tapi, selalu bilang gitu kan, saya percaya Pak, saya percaya Tuhan tolong saya, tapi masalah saya sangat berat loh Pak. Saya percaya Pak, Tuhan berkuasa menolong saya, tapi utang saya banyak banget. Saya percaya Pak, Tuhan bisa berkati saya, tapi, itu namanya nggak percaya. Itu namanya ragu dan bimbang, saudara sekalian. Berapa banyak kita bilang, aku percaya, tapi kalau aku percaya titik, itu iman. Nggak pakai tapi. Nah, dalam bahasa Inggris bagus banget. Dikatakan, Jesus said, if, jikalau, tanda tanya ya, tolong ditampilkan. Dalam bahasa Inggris, sekali Jesus said, if, saudara sekalian, jika, karena Bapak tuh bilang gini, jika engkau bisa, jika engkau mampu, jika engkau mau. Kita selalu mempertanyakan eksistensi Tuhan. Kita selalu meragukan, saudara sekalian, kuasa Tuhan. Kita meragukan, kita mempertanyakan, saudara sekalian, kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang yang ragu dan bimbang selalu mempertanyakan, if, jika Tuhan mau. Jika Tuhan bisa, jika Tuhan mampu, ini nggak ada urusannya dengan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan mau menolong kita. Kita harus percaya Tuhan mampu memberkati kita. Kita harus percaya Tuhan bisa, saudara, memulihkan hidup kita. Terus dikatakan begini, there are no ifs among believers. Tidak ada kata jikalau bagi orang percaya. Kita harus yakin Tuhan mau tolong kita, Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa berkati kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Anda percaya, Anda akan bergerak dalam mukjizat. Kalau Anda percaya, Anda akan bergerak dalam dimensi supranatural. Kalau Anda percaya, beriman, Anda akan bergerak dalam dimensi mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup Anda. Dikatakan segera, dikatakan and soon, bahasa Inggris, dikatakan no sooner were the words out of his mouth, segera setelah Yusuf menyatakan itu, then the father cried, dikatakan help me with my doubt, I believe, help me with my doubt, aku percaya, tolonglah aku dengan keraguan, kebimbanganku. Orang yang ragu dan bimbang itu akan mempertanyakan eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar ada ya? Apakah eksistensi Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu real? Kita mempertanyakan eksistensi Tuhan. Ketika kita lagi bingung, kita bimbang, kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Apa sih Tuhan? Apa Tuhan sanggup tolong saya? Apa Tuhan mampu berkati saya? Apa Tuhan bisa memberikan jalan keluar buat saya? Masalah saya besar banget. Dan ketika kita ragu dan bimbang, kita mempertanyakan kasih Tuhan. Banyak orang bilang gini, Pak, apa betul Tuhan sayang sama saya? Apa betul Tuhan mengasihi saya? Apa betul saya ini mendapat favor Tuhan? Saya ini nggak layak loh Pak. Saya ini nggak pantas loh Pak. Saya ini orang penuh kelemahan dan kekurangan loh Pak. Kita meragukan kasih Tuhan. Kita meragukan kasih Tuhan yang unconditional, yang menerima kita apa adanya, bukan karena kesalehan kebaikan kita. Dan kita berkata Tuhan mengasihi kita bahkan ketika masih musuhnya Dia. Kita masih musuhnya Tuhan. Ketika kita masih lemah, tidak berdaya, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita nggak usah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Gunung bisa bergoyang, bumi bisa gemetar,
sekalipun gunung-gunung beranjak, bumi bergoyang, kasih Tuhan gak pernah beranjak dari hidup kita. Kasih Tuhan gak pernah berakhir dari hidup kita. Dan percayalah, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan tidak pernah bekerja bergantung situasi kondisi kita. Betul nggak? Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi kondisi engkau alami. 2023 tahun gelap, betul. 2023 inflasi, betul. 2023 kesulitan ekonomi, benar, exactly, mungkin saudara, mungkin. Tapi kita percaya itu nggak ada urusan sama Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan mau memberkati Anda, sekalipun inflasi, dia bisa berkati Anda. Kalaupun Tuhan mau berkati Anda, mau tolong Anda, sekalipun susah seperti apapun, dia bisa tolong kita kok. Amin, saudara sekalian. Di dalam kerajaan surga tidak ada inflasi. Dalam kerajaan surga nggak ada resesi. Dalam kerajaan surga nggak ada krisis ekonomi, saudara sekalian. Dan kalau kita hidup dalam dimensi iman, dimensi kerajaan surga, maka kita tidak akan mengalami resesi. Kita tidak akan mengalami inflasi. Kita tidak akan mengalami krisis ekonomi. Karena kita punya Bapa yang pelihara hidup kita. Kita punya Bapa yang jamin hidup setiap kita. Amin. Makanya jangan ragu dan jangan bimbang. Jangan kita mendua hati, jangan kita meragukan Tuhan, meragukan kasih-Nya, kuasanya dalam hidup kita. Nah, kita mau baca Yakobus pasal yang pertama, ayat 6, 7, dan 8 menulis demikian. Ini mempertajam lagi apa yang saya sampaikan. Dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi saudara, jaminan dari Tuhan, jaminan ya, garansi dari Tuhan. Kalau Anda berdoa, kalau Anda meminta dalam iman, Anda pasti dapatkan. Dengar, kalau Anda meminta, Anda berdoa dengan iman, Anda pasti mendapatkannya. Nah, kata dalam iman itu dalam bahasa Inggrisnya faith in God alone. Iman hanya kepada Tuhan. Nggak boleh iman plus ketakutan. Nggak boleh iman plus keraguan. Nggak boleh iman plus dukun. Nggak boleh iman plus sesuatu. Nggak boleh. Iman in God alone. Faith in God alone. Iman kita hanya kepada Tuhan. Seringkali banyak kita sebagai orang percaya, iman kita nggak pada Tuhan. Tapi iman kita pada Tuhan dan plus, saudara sekalian. Contoh di Alkitab itu adalah Sarah. Sarah itu ketika Tuhan berbicara kepada suaminya Abraham, Tuhan bilang, Abraham, pandanglah bintang di langit, lihatlah pasir di laut, sebegitu banyak nanti keturunanmu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Waktu itu Abraham umur 90 tahun. Abraham umur 90 tahun, Sarah umur 80 tahun. Udah nenek-nenek loh ya. 80 tahun udah nenek-nenek, 80 tahun saudara. Nah, Sarah itu mandul. Sarah itu rahimnya sudah kering. Tidak mungkin bisa punya anak. Makanya waktu Tuhan berikan janji sama Abraham, dia ketawa kan? Nggak mungkin lah ya, Tuhan ini salah. Aku ini udah tua, udah 80. Aku ini rahimnya mandul, nggak mungkin bisa punya anak. Sekarang tiba-tiba Tuhan janji aku punya anak. Nah, dia nggak percaya. Tapi karena Abraham begitu berharap dan begitu percaya, dia ikut percaya juga. Dia mulai test pack lah ya. Test pack ya kan, seperti ibu-ibu ya. Test pack bulan pertama dia test pack, hasilnya negatif. Bulan kedua dia test pack, negatif lagi. Bulan ketiga dia test pack, negatif lagi. Kalau ibu-ibu di New York suka negatif ya, tapi Sarah maunya positif saudara. Tes lagi 1 tahun, negatif. Tahun kedua, negatif. Tahun ketiga, negatif. Tahun keempat, negatif. Anda gimana kalau Anda dalam posisi Sarah? Tuhan janji kamu akan punya anak, punya keturunan, sebanyak bintang di langit, pasti di laut. Udah 3-4 tahun di test pack negatif semua, saudara sekalian. Gak ada positifnya. Nah, dalam keadaan itu, pasti emosi negatif kita berperan dong. Emosi negatif kita muncul kan, kita jadi ragu, kita jadi bimbang, kita jadi putus asa, kita jadi khawatir, kita jadi mempertanyakan janji Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa betul janji itu? Jangan-jangan yang hadir bukan Tuhan ini setan ini mungkin. Ini bukan suara Tuhan, ini suara setan ini mungkin kan? Nah, sudah dia mempertanyakan janji itu. Dan kemudian Sarah berpikir, orangnya pintar.
Orangnya pintar sekali Sarah ini. Terus dia bilang gini, saya tolong Tuhan deh. Saya kasih budak saya, Hagar, tidur dengan Abraham suami saya. Dia kan Hagar tuh budaknya. Anak budak itu akan menjadi anaknya Sarah. Karena itu budak, apapun yang budak itu punya milik dia. Jadi kalau Hagar punya anak, itu anaknya Sarah juga. Jadi dia pikir itu mungkin caranya Tuhan. Itu mungkin jalannya Tuhan. Dan Sarah itu luar biasa gilanya. Dia menawarkan budaknya kepada suaminya. Ini kan istri paling gila di dunia kan. Gak ada istri yang akan menawarkan pembantu, Pak, mbak, si mbaknya gemoy loh Pak. Si mbaknya keren loh Pak. Mbaknya masih seger tuh. Nggak ada. Suami, istri yang menawarkan suaminya tidur sama pembantu. Gak ada, saudara. Gak ada. Amin, Sisil. Gak akan ya, Yulinnya. Betul gak kan? Wah, yang ada pentungan, parang malah kan. Gak akan. Tapi karena dia udah panik nih. Dia udah gak tahu mesti gimana dia tolongin Tuhan. Terus dia suruhlah Abraham tidur dengan Hagar. Yang hebatnya, Abraham tidak menolak. Amin Pak Denny. Abraham tidak menolak, saudara. Akhirnya singkat cerita, Hagar hamil. Nah jujurlah ya, ketika Abraham sudah tua, istrinya mandul. Sekarang dapat, daun muda. Hamil, saudara. Berarti kan Abraham pasti seneng banget kan. Berarti bukan dia yang mandul kan Sarah. Ternyata Hagar bisa hamil. Pastilah Abraham jadi sayang, jadi cinta sama Hagar. Akibatnya terjadilah cinta segitiga antara Abraham, Sarah, dan Hagar. Apalagi waktu Hagar hamil. Nah, ibu-ibu hamil nih ya, pernah hamil ya. Waktu hamil pasti wanita itu kan cengeng banget ya. Baperan, aduh papi, aduh capek. Pasti Abraham lebih perhatian kepada Hagar daripada Sarah, betul nggak? Mau duduk kayaknya dibuat-buat nggak bisa duduk gitu loh kan? Atau aku ngidam ini papi. Makanya kalau ngidam tuh jangan ngidam mangga muda, ngidam tuh Hermes, LV, Chanel, Dior gitu loh ya, mumpung gitu loh ya. Nah saudara sekalian, mungkin dia banyak manja sama Abraham. Dia bilang papi, nih andanya nenang-nenang nih. Mana lihat nih, si Abraham dia deketin kupingnya ke perutnya si Hagar. Itu Sarah gimana lihatnya tuh? Apa nggak mendidih di hati tuh? Kalau di Indonesia kan ada sinetron Suara Hati Istri kan, menangis, membayangkan, betul nggak saudara? Sedih, pedih. Ini udah lebih dari layangan putus ini kan saudara ya, betul nggak? Nah bayangin perasaannya si Sarah. Ngelihat bagaimana suaminya perhatian sama budaknya, sayang sama budaknya. Akibatnya Sarah marah, dia siksa si Hagar. Dia balas dendam, dia siksa si Hagar. Jangan main-main sama emak-emak, saudara. The power of emak-emak. Dia siksa itu si Hagar, sampai Hagar tuh lari. Hagar lari, dan akhirnya Tuhan ketemu Hagar, muncullah kata Jehovah Rohi. Allah melihat. Terus Tuhan bilang gak bisa, kamu gak bisa lari dari kenyataan, kamu gak bisa lari dari masalah, jangan lari dari masalah, balik ke Sarah, mengabdi lagi kepada nyonyamu. Dan saudara sekalian, sampai akhirnya lahirlah Ismail. Tapi bukan Ismail yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah Isa, yang akan lahir dari rahimnya Sarah. Saudara, menurut para peneliti Alkitab, akhirnya Sarah itu bisa melahirkan. Tahu kapan? 10 tahun, 10-12 tahun setelah janji itu diberikan kepada Abraham. Jadi 10 tahun, 12 tahun kemudian baru Sarah melahirkan. Nunggu 10 tahun, 12 tahun kan nggak sebentar itu. Lama banget, panjang banget waktunya. Nah saudara sekalian, lahirlah Isa. Timbul konflik saudara, Ismail dan Isa, bahkan sampai sekarang. Timbul masalah antara keturunan Ismail dengan keturunan Isa. Lihat tuh di Israel tuh. Si Pak Yongki lagi di Israel tuh ya. Keturunan Ismail sama Isa berantem terus gak pernah habis-habisnya. Ismail lambang daging, Isa lambang roh. Dan di dalam setiap kita, Ismail dan Isa bertempur. Daging dan roh bertempur. Betul gak? Roh maunya doa, roh maunya ikut Zoom. Worship from heart. Daging maunya nonton Netflix, drakor, saudara sekalian. Roh maunya saudara kita puasa. Daging maunya
Makan, 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 makan. Betul nggak saudara sekalian? Roh maunya dekat dengan Tuhan, tapi daging selalu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jujur, yang sering menang Ismail apa Ishak? Hah? Yang sering menang Ismail apa Ishak, saudara? Nah, saudara, terjadi konflik dalam kita antara daging dan roh. Kenapa? Inilah lambang daripada Sarah yang tidak percaya, yang kurang percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya kalau dia sabar menunggu waktunya Tuhan, 10 tahun, 12 tahun kemudian dia punya anak kok. Dia punya anak, saudara sekalian, yaitu Ishak. Nah, faith in God alone. Dikatakan dalam salah satu terjemahan, dikatakan believingly without a second thought. Kita percaya tanpa ada pikiran yang kedua. Manusia itu begini ya. Kita apalagi orang profesional ya. Selalu ada plan A. Kalau plan A nggak bekerja, ada plan B. Plan B nggak bekerja, ada plan C. Betul nggak sih? Nah, di dalam iman nggak boleh begitu. Nggak ada kalau ini nggak bekerja. Dalam iman, Anda punya iman, dikatakan no second thought. Nggak ada pikiran kedua. No plan B, no plan C. Plan A, titik. Itu iman. Nah, dikatakan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang itu waver. Tergoyang, tolong ayatnya, jangan bimbang. Dalam terjemahan bahasa Inggris lagi bagus banget. Kata bimbang itu dipakai worry the prayer. Seringkali kita berdoa ya, tapi kita nggak yakin loh, doa kita dijawab loh. Kita asbun doang, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi kita nggak yakin Tuhan bisa tolong saya. Kita berdoa, Tuhan berkati saya, tapi kita nggak percaya Tuhan bisa berkati kita loh. Seringkali kita begitu kan. Nah, ini ragu, ini bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada 3 kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah, saudara, orang yang bimbang itu diambang-ambingkan oleh keadaan. Dia ikut ombang-ambing keadaan, dia ikut situasi kondisi yang ada. Inflasi imannya turun, lagi harga bagus imannya naik, saudara sekalian. Kondisi buruk imannya turun, kondisi baik imannya naik. Nah, ini diombang-ambingkan oleh situasi keadaan. Iman yang benar tidak tergantung pada keadaan. Iman yang benar tidak tergantung pada situasi dan kenyataan yang ada. Iman yang benar fokus pada firman Tuhan, fokus pada janji Tuhan. Yang kedua, orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa. Zong. Anda berdoa, Anda nggak yakin, Anda nggak punya iman, Anda nggak dapat apa-apa. Doamu nggak dijawab, mujizat tidak terjadi, kemenangan tidak ada, kelegaan tidak ada. Kalau Anda berdoa nih, dan terus saudara bilang, kok Tuhan nggak tolong ya, kok Tuhan nggak buka jalan ya, jangan-jangan penyebabnya Anda ragu, Anda bimbang. Yang ketiga, orang yang bimbang tidak tenang, unstable in everything they do. Mereka nggak stabil, nggak berani melangkah, mau merit nggak berani merit, mau bisnis nggak berani bisnis, ragu dan bimbang. Dia nggak pernah berani melangkah, saudara. Dia nggak pernah berani meninggalkan kenyamanannya, masuk ke dimensi iman dan berjalan dalam supranatural. Nah, ini keraguan dan kebimbangan. Saya mau tanya saudara, menurut Anda, bimbang atau ragu itu dosa nggak? Bimbang atau ragu itu dosa nggak? Halo? Bimbang, ragu, dosa nggak? Yang bilang dosa, angkat tangan. Yang bilang bimbang, ragu, dosa, angkat tangan. Sisil, William ikut istri ya. Terus ada Julin ya, berapa orang. Si Kesia juga angkat tangan ya. Ya. Yang bilang ragu, bimbang, tidak dosa, angkat tangan. Nggak ada ya. Ini mantap banget berdosa ya. Yang abstain angkat tangan. Yang masa bodoh angkat tangan. Nah saudara, saya mau jawab. Dua-duanya benar. Dosa benar, nggak dosa juga benar. Kenapa? Bimbang dan ragu itu, kalau respon kita salah, bimbang dan ragu itu bisa menjadi ketidakpercayaan. Dengar ya, ketika Anda ragu bimbang, Anda responnya salah nih. Maka kebimbangan, keraguan itu yang kurang percaya ini menjadi tidak percaya. Nah, ini yang dosa. Karena Roma katakan apapun yang kau lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Ketika kurang percaya ini, Anda respon salah, Anda menjadi tidak percaya.
tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya mukjizat Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu jadi dosa. Sementara kalau bimbang dan ragu ini Anda responi dengan benar, maka bimbang dan ragu ini akan membuat kita mencari Tuhan, membuat kita mencari kebenaran Tuhan, dan akibatnya iman kita semakin disempurnakan, iman kita semakin dikuatkan. Betul nggak saudara sekalian? Ketika Anda lagi goyang nih, Anda lagi ragu bimbang, tapi Anda cari Tuhan, Anda cari kebenaran Tuhan, imanmu jadi kuat, imanmu jadi sungguh-sungguh. Saya masih ingat saudara, waktu saya ini dari awal bertobat, saya setia kasih perpuluhan. Saya disiplin setia kasih perpuluhan. Nah, waktu setelah saya menikah dengan istri saya, satu hari saya baca satu buku, Fields of Gold, yaitu ladang emas, ditulis oleh Pastor Andy Stanley. Nah, waktu saya baca buku itu, iman saya tertantang. Tiba-tiba aja buku itu iman saya tertantang. Berani nggak kamu untuk menaikkan perpuluhan kamu dari 10% jadi 20%? Terus saya tanya sama istri saya, Ling, kamu mau nggak kita naikin kita punya perpuluhan jadi 20%? Istri saya kebetulan imannya kuat banget. Dia bilang, oke, setuju, sepakat. Nah, saudara, 20% itu besar loh buat saya. Kalau saya diberkati 500 US dollar, gede banget ya, 500 US dollar, saya harus kasih berapa tuh? 100 US dollar potong loh saudara. 100 US dollar itu 1,5 juta. Itu bisa beli macam-macam di Indonesia. Beli Indomie ada berapa dus tuh saudara sekalian. Betul nggak? Nah saudara, saya mau beritahu saudara, besar berat buat saya. Tapi saya belajar taat dan setia. Saya berpikir, kalau saya doublekan perpuluhan, berarti income saya akan double dong. Seharusnya kan hitungan matematikanya kan begitu, Kesia ya, orang accounting ya. Saya 10% dapat A. Kalau saya kasih 20% saya dapat apa? 2A dong. Itu kan hitungannya accounting, betul nggak saudara ya? Nah, kenyataan faktanya setelah saya kasih 20%, saya bukan terima 2A. Saya semakin berkurang. Saya kaget. Kok berkat yang saya terima bukan naik? Berkat yang saya terima semakin berkurang. Apaan ini? Jangan-jangan saya salah. Saya jadi ragu dan bimbang dengan menaikkan 20%. Udah balik 10% aja. Udah aman-aman nih. Kok saya usil naikin sudah di 20%. Nah, ujian terakhir tuh Desember. Desember itu jujur ya, musim panennya hamba Tuhan. Musim panennya pendeta-pendeta. Desember, orang Kristen jadi kayak sinterklas semuanya saudara sekalian. Kasih parsel, kirim makanan, kasih angpau. Orang Kristen jadi generous. Makanya kita pendeta-pendeta berdoa, biar setiap bulan itu Desember saudara sekalian. Karena orang-orang jadi sinterklas. Nah saudara sekalian, Desember tahun itu, saya baca klik loh. Saya musim kering loh. Saya nggak diberkati seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya jadi ragu dan bimbang. Tapi saya mencari Tuhan. Membuat saya bertanya kepada Tuhan. Saya mencari kebenaran. Saya bilang, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Saya apa salahnya? Tuhan apa nggak sanggup berkati saya? Tuhan apa nggak sanggup tolong saya? Kenapa Tuhan? Dan Tuhan jawab saya, motivasi hatimu salah. Motivasi hatimu accounting, kata Tuhan. Betul nggak? Kamu tuh mancing. Kamu kasih umpan itu ikan teri, harap dapat kakap. Sekarang kamu kasih kakap, harap dapat paus kan? Betul kan saudara ya? Itu namanya mancing. Tuhan bilang kamu memberi nggak dengan tulus. Kamu memberi karena kamu mengharapkan berkat. Kamu mengharapkan menerima sesuatu. Kamu salah motivasinya. Di situ Tuhan tegur saya. Seringkali gini ya, kita taat loh. Kita taat sama Tuhan. Tapi motivasi taat kita salah loh. Mungkin kita taat karena takut. Betul nggak? Takut kualat. Takut nggak diberkati. Saya dulu dalam kita orang Chinese ya, itu diancamkan kalau lu nggak sembahyang, kalau lu nggak gini, lu begini, lu kualat, lu nanti lu tabrakan, lu rumah tangga lu cerai, lu begini, lu betul nggak saudara? Kita diancam, kita taat tapi takut. Kita taat terpaksa, kita taat karena mengharapkan sesuatu.
Tapi kemudian saya benarkan hati saya. Tuhan, saya taat karena saya mengasihi Tuhan. Saya taat karena saya cinta sama Tuhan. Tuhan mau kasih 2A, Tuhan nggak kasih 2A, itu nggak masalah buat saya. Saya mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika motivasi saya, hati saya berubah, saya diberkati Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah absen kasih 20%. Bahkan saya mau tantang istri saya. Ini inflasi ya, krisis ekonomi ya. Saya mau tantang istri saya, tambah 5% lagi. 25% tambah berat. Tapi kakak melihat kemuliaan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saya mengajak kita ini untuk jangan ragu dan bimbang. Kita harus berjalan dalam dimensi iman. Karena saudara tahu nggak, currency itu kurs dalam kerajaan surga adalah iman. Kalau saya kemarin ke Amerika, saya bawa US dollar. Kalau saya ke Malaysia, saya bawa ringgit. Betul nggak saudara? Pak Yongki ke Israel, dia bawa apa? Dinar. Dia bawa mata uang di sana. Nah, saudara sekalian, setiap negara punya mata uangnya. Kita di dalam kerajaan surga tahu mata uangnya apa? Iman. Anda mau membeli sesuatu, Anda mau menerima dan mendapatkan sesuatu, rahasianya adalah iman. Di dalam kerajaan Allah ada satu prinsip yang namanya kasih karunia. Makanya saya katakan 2023 tahun kemurahan Tuhan. Karena kalau 2023 ini kita bisa lewati, itu kemurahan Tuhan. Itu kasih karunia, itu favor Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam kerajaan surga beroperasi kasih karunia. Anda percaya nggak Allah kita merciful? Allah kita gracious sama kita. Allah kita murah hati. Amin, saudara sekalian. Dia baik hati sama kita. Nah, dalam kerajaan surga itu operasinya adalah kasih karunia. Nah, kita akan bisa menerima kasih karunia yang gratis, yang kita nggak layak terima, yang kita nggak pantas terima, hanya dengan iman. Oleh kasih karunia, oleh imanmu kau diselamatkan. Betul nggak saudara? Kasih karunia akan menjadi milik kita ketika kita terima dengan iman. 2023, kita akan berjalan dari dimensi supranatural. Kita akan berjalan dari mujizat kepada mujizat. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maka dari itu berjalanlah dalam iman. Jangan ragu dan bimbang. Iman terus bulat, saudara. Iman terus bulat sungguh sama Tuhan. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit lagi. Saudara, apa sih yang menyebabkan kita ini ragu dan bimbang? Bisa ditampilkan di slide-slide berikutnya. Apa sih yang membuat kita ragu dan bimbang? Ingat ya, kurs kerajaan surga apa? Iman. Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu dalam kerajaan surga, kalau Anda mau menerima sesuatu dalam kerajaan surga, kuncinya adalah iman. Lanjut. Kesian ya, lanjut, Kes. Lanjut. Penyebab kita kurang percaya yang pertama adalah belief system yang salah. Kita membangun dasar iman yang salah. Masih ingat perumpamaan Yesus? Orang yang membangun di atas pasir dan orang yang membangun di atas batu karang. Datang ujian, datang badai, datang angin, datang hujan, datang banjir. Jadi ini ujian dari segala sudut loh. Dari atas, dari samping kiri, kanan, dari bawah. Dari semua sisi ujian itu datang bertubi-tubi. Yang dibangun di atas pasir akan roboh. Tapi yang dibangun di atas batu karang akan kokoh. Nah, saudara sekalian, ujian iman pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Setiap kita pasti mengalami ujian iman, suka atau nggak suka. Nah, Tuhan ingin menguji fondasi iman Anda bangun pada dasar mana? Dasarnya apakah itu Yesus Tuhan atau Yesus penyembuh? Yesus berkat. Banyak orang Kristen ya, dia membangun imannya dasarnya Yesus bisa memberkati saya. Yesus bisa membuat saya kaya. Yesus bisa menolong saya. Jadi fokus ke Kristusnya berkat. Apalagi diiming-iming nih. Diiming-iming sama khotbah-khotbah. Anda yang naik motor, percaya Anda bisa punya mobil kayak Kesia. Anda yang rumahnya kontrakan, Anda bisa beli rumah di Long Island kayak Kesia. Anda yang miskin kiri, Anda bisa kaya kalau Anda kerja seperti Kesia. Betul nggak saudara sekalian? Selalu diiming-iming berkat. Padahal jujur ya,
pada kenyataannya, seringkali kita nggak diberkati juga kan? Betul nggak ya? Seringkali kan tidak semua orang seperti Keisha. Betul nggak? Ada banyak orang yang untuk terima berkat itu berjuang banget gitu loh. Nah, saudara sekalian, kalau fondasi imanmu kau bangun atas dasar Yesus penyembuh, Yesus pemberi berkat, Yesus penolong, memang Yesus bisa berkati kita, memang Yesus bisa menolong kita, memang Yesus bisa melakukan, tapi jangan bangun dasar imanmu atas dasar itu, tapi bangun dasar imanmu atas dasar Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika doamu nggak dijawab, kau tetap percaya. Ketika saudara penyakitmu tidak disembuhkan, kau tetap percaya. Ketika kau tidak punya rumah di Long Island, kau tetap percaya. Ketika gajimu tidak sebesar Keisha, engkau tetap percaya. Ketika betul nggak saudara? Engkau tetap percaya. Kenapa? Fondasi imanmu kau bangun atas dasar yang benar. Atas dasar Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iman kita tuh harus seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata begini, sekalipun Tuhan tidak jawab doa kami, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, sekalipun Tuhan tidak luputkan kami dari nyala api ini, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya harap iman itu ada di New York hari ini. Iman itu ada bagi setiap kita di Indonesia, dimanapun yang nonton Zoom ini, ibadah ini, saudara sekalian. Sekalipun Tuhan tidak tolong, sekalipun Tuhan tidak berkati, sekalipun Tuhan tidak sembuhkan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Wow, ini iman yang dibangun di atas batu karang. Ini iman yang dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Terus iman kita harus dibangun atas dasar firman Tuhan. Firman Tuhan loh ya, firman Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru loh saudara. Tuhan gak pernah janjikan kita selalu berkat. Enggak. Saya sering khotbah di New York, saya bilang bahwa saudara, kalau kita pelajari di Alkitab, ayat tentang aniaya, masalah pergumulan lebih banyak dari ayat tentang berkat. Jadi salah loh kalau kita ngajarin berkat. Memang Tuhan bisa berkati, tapi fondasi iman kita bukan pada berkat-berkat. Itu bukan firman Tuhan, itu bukan janji Tuhan. Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru loh. Tuhan gak pernah janjikan hidup kita jalan tol loh. Tuhan gak pernah janjikan gak ada inflasi loh. Tuhan gak pernah janjikan gak ada bencana kelaparan loh. Tuhan gak pernah janjikan, kalau Anda baca Wahyu, wah ngeri banget saudara. Betul gak? Peperangan, isu perang, bencana kelaparan, penyakit. Tuhan gak pernah janjikan yang manis-manis. Nah, dasar iman kita harus pada firman Tuhan, bukan pada filosofi. Banyak orang sekarang memanipulasi Tuhan. Dia menciptakan Tuhan versinya sendiri. Dia menciptakan firman dengan versinya sendiri itu, saudara. Ya, jadi khotbahnya berita yang dia sampaikan sesuai dengan versi imajinasi dia, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Iman kita dibangun atas dasar fondasi firman Tuhan. Kalau imanmu dibangun atas dasar fondasi firman Tuhan, engkau gak akan ragu dan bimbang. Saya sering cerita ya. Dulu saya pikiran saya, jadi hamba Tuhan itu miskin, dong hepeng, kere, gak punya uang, bokeh, saudara, betul gak? Itu pikiran saya jadi pendeta miskin, jadi pendeta kere, gak punya duit. Tapi cara berpikir saya berubah karena saya dasar pada firman 2 Korintus 8 berkata, Yesus yang kaya rela jadi miskin karena dia mengasihi Agus Lutan, supaya Agus Lutannya miskin menjadi kaya. Saya bangun iman saya dasar firman Tuhan. Yesus yang kaya rela jadi miskin, terjadi pertukaran, supaya Agus Lutannya miskin menjadi kaya. Saya pegang firman Tuhan, saya pegang janji Tuhan, dan saya diberkati Tuhan luar biasa. Kaya bukan berarti punya 7 rumah ya, di Long Island ya, di Manhattan ya. Kaya bukan berarti punya 5 mobil ya. Kaya bukan berarti punya 3 istri ya. Itu bukan kaya, saudara. Kaya itu apapun kita mau kita dapat. Kita bisa, betul nggak? Itu namanya kaya. Amin, saudara sekalian. Saya ini kaya. Walaupun uang saya nggak banyak sebanyak saudara. Saya kaya, apapun saya mau saya dapat. Saya mau ini dapat, mau itu dapat, mau ini diberikan Tuhan, mau ini saya nih kaya. Amin. Orang kaya nggak pernah bawa uang cash.
Betul nggak? Orang kaya nggak pernah bawa uang cash, tapi begitu dia mau uang, ada uang. Betul nggak, saudara? Anda belanja di Amerika nggak bawa uang cash kan? Saya tahu di dompet Anda nggak ada dolar sama sekali, paling dolar $5 itu. Tapi Anda punya kartu kredit. Betul nggak? Tinggal dikit kredit yang bayar Bapak di surga, amin. Kredit yang bayar Bapak di surga, amin. Saudara sekalian, tagihannya dalam keadaan sudah berjalan dalam iman. Amin. Ada janji Tuhan, firman Tuhan, dan Yesus Tuhan. Yang kedua, yang buat kita ragu bimbang itu kekecewaan. Kekecewaan buat kita ragu dan bimbang. Contoh di Alkitab itu Thomas. Thomas ya. Tahu nama Thomas artinya apa? Ada yang tahu nama Thomas artinya apa? Thomas itu namanya artinya twins, kembar. Nama Thomas itu artinya kembar. Yang mendua hati itu. Thomas itu bimbang, mendua hati. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, nama Didimus itu juga artinya kembar. Dia bilang, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Perhatikan, si Thomas ini tadinya berdedikasi loh, komitmen banget. Sampai waktu Yesus bilang Yesus akan mati, ayo teman-teman, kita jangan cengeng, kita jangan baper, ayo kita mati bersama dengan dia. Berdedikasi banget. Semangat 45 banget tuh. Ayo kita pergi mati bersama dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Thomas itu ketika Yesus disiksa, Yesus menderita, Yesus disalibkan, terus dia berkata begini, kalau aku tidak mencucukkan jariku di bekas paku di tangannya, dan aku memasukkan tanganku di lambungnya, berarti di lambung Yesus ini lukanya gede, saudara. Sampai tangan bisa masuk, aku tidak akan percaya. Hah, ada apa ini? Tadinya sebelah aku kita mati sama-sama, yuk kita mati, kita bela dia, kita mati sama dia. Tapi sekarang dia bilang gini, kalau aku nggak cucukkan ke tanganku, kalau aku nggak masukkan tanganku di lambungnya, aku nggak akan percaya. Thomas yang begitu percaya, kenapa jadi kurang percaya? What happened? Kekecewaan. Dia berpikir Yesus jadi raja. Mereka itu kan dijajah Roma ya. Dan teksnya, pajaknya tinggi banget. Pajaknya tinggi banget. Jadi mereka itu benar-benar membutuhkan juru selamat. Ketika Yesus bicara bangun kerajaan, mereka senang. Mereka berpikir Yesus akan mengalahkan Roma dan Yesus bangun kerajaannya. Dan kemudian mereka orang dekat Yesus bisa jadi pejabat. Tahu nggak, Thomas sudah meninggalkan keluarganya loh. Dia sudah meninggalkan profesinya. Dia sudah meninggalkan semua hal demi mengikut Yesus. Karena punya harapan. Harapannya Yesus membangun kerajaan yang baru bagi mereka. Tapi faktanya, dia lihat dengan jelas, dia saksi. Yesus dianiaya, disiksa oleh tentara Roma yang mereka benci. Bahkan Yesus disalibkan, mati di kayu salib oleh tentara Roma. Saya bisa bayangkan harapannya putus, hancur, gugur semua harapannya. Kekecewaan membuat Thomas yang tadinya ayo mati sama-sama Yesus, karena kecewa dia berkata, kalau aku nggak cucukkan tanganku, kalau aku memasukkan tanganku. Kenapa dia jadi ragu dan bimbang? Karena kekecewaan. Kalau Anda pernah mengalami kekecewaan, kau bisa ragu dan bimbang. Pastilah kita pernah kecewa ya dalam hidup ini. Apa yang kita harapkan nggak terjadi, apa yang kita nggak harapkan malah terjadi. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan kita bisa ragu dan bimbang? Yang ketiga itu krisis. Krisis demi krisis yang kita alami, masalah demi masalah yang kita alami, bisa membuat kita ragu dan bimbang. Bapak anak ini, anaknya kerasukan. Terus kalau lagi kumat, dia ke orang ayan loh, jatuh ke tanah, gelepar-gelepar, mulutnya berbusa. Kalau ada api, dia loncat di api. Kalau ada air, dia loncat di air. Wah, stres banget, senior banget punya anak kayak gini kan, saudara. Dia datang sama murid-murid Yesus gak bisa tolong. Nah, krisis membuat dia berkata, jika dia mempertanyakan eksistensi Tuhan, dia mempertanyakan kuasa Tuhan, dia mempertanyakan kasih Tuhan. Jika engkau dapat, jika engkau mau, jika engkau mampu. Krisis membuat kita bertanya, apa Tuhan bisa tolong saya 2023? Apa Tuhan bisa berkati saya 2023? Apa Tuhan bisa berikan kemenangan buat saya?
Kita ragu, kita bimbang. Kenapa? Karena krisis demi krisis yang kita alami. Satu jawabannya, percaya saja. Jangan takut. Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup berkati kita. Saya sudah buktikan selama pandemi 3 tahun ini. Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah jatuh miskin, saya tidak pernah kelaparan. Bapa pelihara dan Bapa berkati saya dengan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara sekalian. Amin. Jangan seperti Habakuk yang bertanya, mengapa? Berapa lama? Kita kalau menderita oleh krisis tanyakan, Tuhan mengapa aku begini? Berapa lama Tuhan? Percaya aja, pada waktunya ada kelegaan. Percaya aja, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti untuk kebaikan. Menjadi berkat bagi setiap kita. Yang keempat, cepat aja, logika. Logika membuat kita jadi ragu dan bimbang. Logika perlu bukti, makanya Thomas minta bukti kan. Aku mau lihat bukti, kalau aku nggak cucukkan jariku, masukkan tanganku, aku nggak percaya. Logika perlu bukti. Logika membuat kita ragu dan bimbang dan menghalangi kita melihat kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, logika bilang gini, tolong tampilkan guys ya. Logika bilang gini, logika itu sudah berkata begini, saya lihat dulu baru saya percaya. Nggak ada ya. Logika itu bilang gini, saya lihat dulu baru saya percaya. Itu logika. Sementara iman apa? Percaya dulu baru lihat kemuliaan. Betul nggak saudara ya? Logika bilang, saya lihat dulu nih, buktiin dulu baru saya percaya. Pak Denny bilang, Pak Agus, saya punya uang $1.000. Pak Denny, kasih lihat dulu baru saya percaya. Jangan-jangan di dompetnya cuma $3 lagi itu, betul nggak? Nah, orang logika sudah bilang, buktiin dulu baru saya percaya. Sementara saudara sekalian, kita dalam iman percaya dulu, baru kamu lihat kemuliaan Tuhan. Melangkah dulu baru mujizat terjadi, laut terbelah. Betul nggak saudara sekalian? Terobosan terjadi. Saya satu hari ketemu teman, dia bicara tentang gereja online, YouTube. Saya bilang, bro, nggak ada uang, nggak ada modal. Dia bilang, Bapak Pendeta, jangan tunggu ada dulu baru melangkah. Melangkah dulu Pak, baru pintu terbuka, baru semuanya akan diberkati. Amin. Amin. Kita nggak tunggu ada ini dulu baru jalan, nggak bisa. Berjalan dulu baru ada. 5 roti 2 ikan. Memberi makan 5.000 wanita saja. Belum laki-laki, belum anak-anak. Sisa 12 bakul. Masuk akal nggak? Lazarus yang sudah 3 hari dikubur. 3 hari mati, sudah dikubur. Nggak mungkin bisa bangkit lagi. Yesus bisa bangkitkan. Amin. Jangan pakai logika. Iman itu di atas logika. Iman itu di atas logika kita. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa kita ragu dan bimbang? Ya setan. Setan ingin membuat iman kita jadi gugur. Dalam ayat Lukas 22 itu dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dalam Lukas 22 Yesus katakan, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Iman kita bisa gugur. Dan setan menampi kita. Setan menggoncang kita supaya iman kita gugur. Keputusan ada di tangan Anda. Setan bisa goncang, kalau Anda tidak tergoncangkan, setan mau bilang apa? Betul nggak ya? Dengar sekali lagi. Setan mau goncang hidup Anda kayak apapun juga, itu hak dia. Tapi Anda mau tergoncang atau tidak, itu urusan Anda. Itu hak Anda. Itu pilihan Anda. Amin, saudara? Setan bisa goyang kita, goda kita dengan segala macam hal. Tapi kalau kita unshakable, kita nggak tergoyangkan, iman kita kuat. Nggak ada urusan sama setan. Makanya Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Setan menampi kita loh di akhir zaman ini. Supaya iman kita gugur. Iman kita hancur. Tapi saya berdoa, iman kita tetap kuat. Tetap teguh di dalam Tuhan. Kita akhiri tahun 2022 dengan iman. Dan kita masuki tahun 2023 dengan iman. Karena tahun 2023 kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Kita akan mengalami mercy, favor, kindness of God terjadi dalam hidup kita. Amin. Berjalan dalam iman, jangan ragu dan bimbang. Amin. Jangan ragu dan bimbang. Haleluya. Mari kita berdoa. Orala batakan dala basyanda la batakan dala basyanda.
Ora la batakanda la bashanda la batakanda la bashanda la. Indala batakanda la bashanda la batakanda la bashanda la. Inde de bitiki ya bashanda la batakanda la bashanda. Indala batakanda la bashanda la bala 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 bashanda la. Mungkin saudara ada yang cemas, yang khawatir, yang takut dalam mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2023. Banyak ramalan-ramalan, prediksi-prediksi, nubuatan-nubuatan yang kita dengar, yang buat kita jadi takut, kita jadi ngeri, kita jadi cemas, kita jadi khawatir, saudara. Orala batakan dala basyanda la bala 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 basyanda. Kita sedang memasuki hari-hari yang semakin gelap, kita sedang memasuki hari-hari yang semakin tidak pasti, yang tidak ada yang bisa menjamin. Orala batakan dala basyanda la batakan dala basyanda. Tapi Tuhan katakan hari ini, tahun depan akan menjadi tahun kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami favor, mercy, kindness of God. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita tahun 2023. Berjalanlah dengan iman, jangan sedikit pun ragu, jangan sedikit pun bimbang. Percaya Tuhan tuntun hidup kamu, percaya Tuhan sertai engkau, percaya Tuhan sanggup berkati engkau, percaya Tuhan sanggup buat mukjizat bagimu. Percaya Tuhan sanggup berikan kelegaan. Percaya Tuhan sanggup berikan kemenangan bagi saudara yang sudah berdoa untuk citizen. Percaya Tuhan bisa berikan warga negara buat saudara. Percaya Tuhan bisa berkati bisnismu. Percaya Tuhan bisa berkati pelayananmu. Percaya Tuhan bisa berkati pekerjaanmu. 2023 berjalan dalam iman. Kau akan melihat kemurahan Tuhan. Kau akan melihat mercy. Kau akan melihat favor, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Oh, Tuhan bilang jangan cemas, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir kepada umatnya hari ini. Berita-berita yang kau dengar mungkin akan terjadi, tapi percayalah Tuhan menyertai engkau. Jangan ragu, jangan bertanya tentang kuasa Tuhan. Jangan bertanyakan eksistensi kasih Tuhan. Dia mengasihi engkau, dia sanggup tolong engkau. Dia selama-lamanya Allah, dia tidak berubah. Dia selama-lamanya berdaulat sebagai Allah. Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Singkirkan semua keraguan. Singkirkan semua kebimbangan. Bangun imanmu atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Bangun imanmu atas dasar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih berkati setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah worship from heart ini. Baik yang di Zoom maupun di YouTube Tuhan. Yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menolong setiap kami. Tuhan kenal hati kami. Tuhan kenal pikiran kami. Tuhan kenal hidup kami. Tolong kami Tuhan. Berkati Pastor Yongki dan Bu Yongki ada di Israel. Dalam perjalanan mereka di hari-hari terakhir ini, Tuhan memberkati, Tuhan penuhkan dengan sukacita, melimpah-limpah beri kekuatan, kesehatan selama di sana, menikmati Tuhan apa yang mereka yang sudah Tuhan percayakan berikan hari-hari ini. Tuhan berkati perjalanan, membuat mereka semakin kuat dalam iman mereka, semakin mengalami pewahyuan-pewahyuan yang baru. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin.